Halo semuanya, kami dari kelompok 4 mata kuliah ergonomi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Zalfa Izazaya Nasja dengan NIM 2404030084. Saya Naila Mutia Pulungan dengan NIM 2404030073. Saya Vera Trianova dengan NIM 2404030078. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran tentang SIPWORK dan WORKLET. SIPWORK dan WORKLET ini adalah dua hal yang penting dalam pengelolaan tenaga kerja. SIPWORK sendiri adalah sistem kerja bergilir yang membagi jam kerja menjadi beberapa bagian, biasanya pagi, siang, dan malam, agar operasional tetap berjalan selama 24 jam. Jika SIPWORK tidak dikelola dengan baik, maka dapat menimbulkan kelelahan dan kerja yang tidak produktif. Workload meliputi beban kerja fisik, mental, dan psikologis. Jika beban kerja seimbang, maka kinerja akan meningkat. Namun, bila berlebihan dapat menyebabkan stres dan kecelakaan kerja. SIPWORK dan workload perlu diatur dengan tepat agar produktivitas tercapai tanpa mengorbankan kesehatan pekerja. Pernah gak sih kamu mikir, kenapa ya ada orang yang kerja siang, tapi ada juga yang baru berangkat kerja tengah malam? Nah, itulah yang disebut dengan shift kerja. Jadi, secara sederhana, shift kerja adalah pembagian waktu kerja berdasarkan jam-jam tertentu. Ada yang masuk pagi, ada yang sore, bahkan ada yang malam. Sistem ini dibuat supaya seluruh waktu yang tersedia bisa dimanfaatkan untuk menjalankan pekerjaan tanpa henti. Menurut Munchinsky, sistem shift muncul karena kebutuhan produksi makin tinggi. Perusahaan butuh cara agar mesin dan tenaga kerja bisa terus berjalan selama 24 jam. Nah, hasilnya apa? Produktivitas pun bisa meningkat. Cara kerjanya sederhana. Karyawan masuk secara bergantian. Misalnya, kelompok pagi selesai, lalu digantikan kelompok berikutnya untuk mengerjakan hal yang sama. Ada istilah serunya juga loh. Kalau pekerja yang aktif di siang hari disebut diurnal, sedangkan yang bekerja di malam hari kita sebut nokturnal. Jadi, jangan kaget kalau ada temanmu yang baru pulang kerja saat orang lain baru bangun tidur. Dampaknya apa sih? Menurut Adnan, di tahun 2002, ada beberapa dampak positif shift kerja. Yang pertama, perusahaan bisa memaksimalkan sumber daya. Jadi, mesinnya tuh jalan terus. Kemudian, yang kedua, bagi sebagian orang, shift malam itu enak karena suasana kerjanya lebih sepi. Dan yang ketiga, biasanya pekerja dapat waktu libur lebih banyak dan lebih fleksibel. Jadi, ada keuntungannya juga kan? Tapi, gak semua indah. Dampak negatifnya juga banyak. Kinerja bisa turun, risiko kecelakaan meningkat, dan kesehatan terganggu. Masalahnya, tubuh kita itu didesain aktif di siang hari, bukan begadang terus. Jadi, butuh penyesuaian besar, mulai dari tidur, makan, sampai waktu kumpul sama keluarga. Susah banget kan? Dan ada fakta yang bikin kita merinding. Ada penelitian dari Tomei dan kawan-kawan pada tahun 2006 yang nunjukin kalau di akhir shift pekerja itu lebih cenderung cemas dan gampang marah. Lalu penelitian Berger menemukan kalau kerja lebih dari 24 jam non-stop alias extended duration shift, risiko kesalahannya juga bisa melonjak. Bayangin aja, cuma nambah 5 kali shift panjang dalam sebulan, tingkat kelelahan bisa naik sampai 300%. Itu bisa berakibat fatal loh. Shift kerja yang berantakan seringkali bikin tubuh kita kewalahan.
Bayangin aja, harus kerja malam, tidur siang, lalu besok ganti shift lagi. Ritme alami tubuh jadi kacau, dan inilah awal mula munculnya kelelahan kerja. Kelelahan ini bukan cuma soal capek fisik, efeknya tuh lebih luas. Konsentrasi kita bisa turun, mudah ngantuk, bahkan emosi jadi gampang meledak. Akibatnya, kinerja menurun dan risiko kesalahan makin besar. Yang lebih bahaya, kelelahan kerja bisa memicu kecelakaan. Penelitian menunjukkan pekerja shift malam punya kemungkinan lebih tinggi untuk mengalami insiden karena tubuh mereka sebenarnya didesain aktif di siang hari, bukan begadang sepanjang malam. Tahu nggak sih, ternyata faktor manusia punya peran super besar dalam kecelakaan kerja. Bahkan menurut penelitian, angkanya bisa sampai 80-85%. Kenapa bisa gitu? Salah satunya tuh gara-gara kelelahan. Tubuh kita kan punya jam biologis alami. Kalau sering ketabrak sama shift kerja, apalagi shift malam, jadinya kita bakal susah tidur, gampang ngantuk, dan akhirnya gak fokus. Dan yang lebih ngeri lagi, beberapa kecelakaan terbesar di pusat listrik tenaga nuklir ternyata terjadi pas awal shift pagi. Yuk, saat pekerja masih belum benar-benar segar. Gak heran sih kalau survei Smith dan kawan-kawan juga nemuin kecelakaan paling sering muncul di akhir rotasi shift malam. Rata-ratanya sekitar 0,69% per tenaga kerja. Intinya shift kerja memang bikin roda dunia berputar, tapi tanpa istirahat cukup bisa jadi bumerang buat keselamatan. Jadi jangan lupa istirahat cukup ya, karena tubuh kita juga butuh shift buat recovery. Tubuh yang kurang tidur bikin konsentrasi menurun, reaksi jadi lambat, dan akhirnya gampang melakukan kesalahan. Dalam dunia kerja, sistem shift itu nggak cuma soal siapa yang kerja pagi, siang, atau malam. Ada klasifikasinya juga loh. Menurut William, di tahun 1992, terdapat dua sistem yang dikenal. Yang pertama yaitu shift permanen. Shift permanen merupakan shift di mana karyawan selalu kerja di jam yang sama setiap harinya. Misalnya, selalu pagi terus atau selalu malam terus. Namun, kekurangannya pekerja dapat mengalami kejenuhan karena rutinitas yang sama terus-menerus. Selain itu, jika jam kerja permanen berada di malam hari, maka risiko gangguan kesehatan seperti insomnia, kelelahan kronis, dan gangguan metabolisme bisa meningkat. Jadi, meskipun shift permanen memberikan kestabilan waktu, perusahaan tetap perlu memperhatikan kesehatan dan keseimbangan kehidupan kerja karyawan agar produktivitas tetap optimal. Selanjutnya yaitu shift rotasi. Shift rotasi merupakan shift di mana karyawan bergantian jam kerjanya. Bisa rotasi cepat, setiap 2-3 hari langsung pindah shift, atau bahkan rotasi lambat yang mulai dari mingguan atau bahkan sampai bulanan. Rotasi cepat biasanya lebih bikin tubuh kaget karena ritme biologisnya terganggu. Secara umum, shift rotasi memberikan fleksibilitas dan pemerataan waktu kerja, tetapi juga perlu pengaturan jadwal yang tepat agar tidak berdampak negatif pada kesehatan, keselamatan, dan keseimbangan hidup para pekerja. Pernah nggak sih kepikiran kenapa ada yang berangkat kerja pagi banget dan ada yang pulangnya tengah malam banget? Yap, itulah serunya sistem shift kerja. Tapi tiap shift punya plus minusnya sendiri juga. Nah, kalau dilihat dari waktu pelaksanaannya, terdapat 3 jenis shift. Yang pertama yaitu shift pagi. Shift pagi merupakan shift di mana waktu kerja yang dimulai sejak matahari terbit hingga siang hari. Biasanya di sekitar jam 6 sampai jam 2 atau jam 7 sampai jam 3. Jenis shift ini paling banyak disukai karena sesuai dengan ritme biologis tubuh manusia, di mana energi dan konsentrasi berada pada tingkat tertinggi di pagi hari. Selain itu, pekerja juga masih memiliki waktu luang di sore hari untuk beristirahat, berkumpul dengan keluarga, atau melakukan aktivitas pribadi lainnya. Namun, terdapat beberapa kekurangan, yaitu pekerja harus bangun lebih awal sehingga harus memiliki disiplin tinggi agar tidak terlambat datang ke tempat kerja.
Selanjutnya shift siang. Shift siang berlangsung dari siang hingga malam hari, biasanya di jam 2 hingga jam 8 malam atau jam 3 hingga jam 11 malam. Waktu kerja ini memberikan keuntungan karena pekerja tidak perlu bangun pagi, sehingga lebih fleksibel bagi mereka yang sulit beraktivitas di pagi hari. Namun, tantangan utamanya adalah berkurang waktu sosial dengan keluarga dan teman, karena jam kerja berlangsung saat kebanyakan orang beristirahat. Yang paling terakhir, terdapat shift malam. Shift malam merupakan waktu kerja yang berlangsung dari malam hingga pagi hari. Biasanya di jam 10 hingga jam 6 pagi atau jam 11 hingga jam 7 pagi. Shift malam merupakan waktu kerja yang dianggap sebagai shift paling berat. Kenapa? Hal ini terjadi karena tubuh manusia secara alami dirancang untuk beristirahat pada malam hari, sehingga bekerja di jam tersebut mengganggu pola tidur dan ritme biologis tubuh. Akibatnya, pekerja shift malam sering mengalami kelelahan, gangguan tidur seperti insomnia, dan bahkan penurunan konsentrasi. Selain itu, tidur di siang hari juga kurang nyaman karena lingkungan yang lebih bising dan ribut. Meskipun begitu, beberapa pekerja menyukai shift malam karena suasana kerja yang lebih tenang dan biasanya mendapatkan tunjangan tambahan dari perusahaan. Dalam dunia kerja, setiap shift punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing loh. Shift pagi biasanya jadi favorit karena sesuai dengan ritme alami tubuh kita. Produktivitas tinggi, suasana kerja segar, dan setelahnya masih punya banyak waktu untuk keluarga dan istirahat. Tapi harus siap bangun lebih awal dan disiplin banget biar nggak telat. Kalau untuk shift siang sih enaknya nggak perlu buru-buru bangun pagi karena jam kerja sampai malam. Waktu kumpul sama keluarga jadi berkurang dan pulang malam jadi beresiko. Nah, kalau shift malam itu punya suasana kerja yang lebih tenang dan dapat tunjangan tambahan. Sayangnya ini shift paling berat karena bisa buat ngantuk dan bisa ganggu jam biologis tubuh dan risiko kecelakaan juga meningkat. Jadi, tiap shift punya plus minusnya sendiri. Kuncinya ada di pengaturan jadwal yang pas supaya produktivitas tetap tinggi tanpa harus mengorbankan kesehatan dan keselamatan para pekerjanya. Selanjutnya, masuk ke pembahasan mengenai workload atau beban kerja. Workload merupakan salah satu faktor penting dalam dunia kerja yang sangat mempengaruhi performa, kesehatan, dan keselamatan pekerja. Melalui pembahasan ini, saya akan menjelaskan apa itu beban kerja, bagaimana dampaknya terhadap pekerja, serta contoh kasus nyata yang terjadi. Secara umum, workload atau beban kerja merupakan seluruh tuntutan pekerjaan yang harus diselesaikan seorang individu dalam jangka waktu tertentu. Beban ini bisa berupa fisik seperti mengangkat, berdiri lama, atau berpindah tempat, maupun mental seperti berpikir cepat, mengambil keputusan, atau fokus dalam waktu lama. Ketika tuntutan kerja lebih besar dari kemampuan atau waktu yang tersedia, maka individu akan merasa tertekan dan kelelahan. Faktor seperti jam kerja panjang, kompleksitas tugas, dan tekanan target juga memperberat workload seseorang. Workload memiliki dua sisi dampak. Jika dikelola dengan baik dan seimbang, workload justru bisa meningkatkan motivasi, rasa tanggung jawab, dan produktivitas kerja. Namun, jika beban kerja terlalu tinggi tanpa adanya waktu istirahat yang cukup, akan muncul berbagai dampak negatif seperti kelelahan fisik, stres mental, menurunkannya konsentrasi, bahkan meningkatkan risiko kecelakaan kerja. Di sisi lain, workload yang terlalu rendah juga tidak baik karena dapat menimbulkan rasa bosan dan kehilangan semangat kerja. Hubungan antara workload dan kecelakaan kerja sangat erat. Beban kerja yang tinggi menyebabkan kelelahan, baik secara fisik maupun mental. Ketika seseorang kelelahan, tingkat kewaspadaan dan kemampuan mengambil keputusan akan menurun. Hal inilah yang sering menjadi penyebab utama kesalahan kerja dan kecelakaan di industri, terutama pada pekerjaan shift malam atau jam kerja panjang.
Karena itu, pengaturan waktu kerja dan pemberian jeda istirahat yang cukup menjadi faktor penting dalam menjaga keselamatan. Sebagai contoh nyata, penelitian di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang menunjukkan bahwa pekerja bongkar muat memiliki beban kerja fisik yang tinggi. Mereka harus mengangkat barang berat berulang kali tanpa jeda istirahat yang cukup. Sehingga banyak mengalami kelelahan otot, nyeri punggung, dan penurunan produktivitas. Solusi yang diterapkan adalah rotasi kerja antar pekerja dan pemberian waktu istirahat tambahan untuk mencegah cedera dan menjaga stamina. Hasilnya, tingkat kecelakaan kerja dapat berkurang secara signifikan. Secara umum, workload dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Pertama, beban kerja fisik yang berhubungan dengan aktivitas otot dan energi tubuh, seperti mengangkat, mendorong, atau berdiri lama. Kedua, beban kerja mental yang berkaitan dengan proses berpikir, pengambilan keputusan, dan fokus terhadap tugas. Ketiga, beban kerja waktu yang muncul karena tekanan deadline atau batas waktu penyelesaian pekerjaan. Ketika jenis beban ini seringkali berkaitan dan bersama-sama menentukan tingkat kelelahan seseorang. Jadi, workload adalah bagian yang tidak bisa dihindari dalam dunia kerja, namun dapat dikelola dengan baik. Keseimbangan antara tuntutan pekerjaan dan kemampuan individu harus dijaga agar pekerja tetap sehat dan produktif. Evaluasi beban kerja secara rutin, pemberian waktu istirahat yang cukup, serta perhatian pada kesehatan mental pekerja adalah langkah penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan berkelanjutan. Karena pada akhirnya, kesehatan dan keselamatan pekerja adalah aset utama perusahaan.